Ya, shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Di hari ini merupakan suatu istimewa bagi kita lagi karena di penghujung bulan April tanggal 30 dan tepat pada hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 ya. Ayat pertama hingga ayat ke-20 saya bacakan ayat ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Ya, sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan firman Tuhan di hari ini yang kita baca, kita ingin mengertinya di bawah sebuah sorotan tema. Saya memberikan tema hari ini adalah adat istiadat. Ya, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kebenaran di tengah-tengah orang Yahudi yang sudah memiliki kebenaran. Ya, tentunya latar belakang orang Yahudi adalah mereka orang-orang keturunan di mana Musa telah menerima Taurat dari Tuhan, dari Allah, Yahweh, dan diajarkan kepada keturunannya yang sampai di mana Yesus hadir, mereka tekun memegangnya. Namun di sisi yang lain, ternyata orang-orang Yahudi masih mengembangkan adat istiadat lebih utama daripada hukum Taurat.
Nah, ini permasalahannya. Nah, jadi kita mau menyoroti permasalahan yang ada dalam kehidupan kerohanian orang Yahudi, di mana mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada perintah Allah. Nah, inilah penyebabnya hal yang begitu krusial, yang begitu penting, yang perlu dibukakan di hari-hari ini, di tengah-tengah umat manusia yang semakin kabur tentang firman Tuhan. Tentunya masih banyak orang, bahkan suku bangsa di muka bumi ini, yang menganggap adat istiadat mereka itu bagaikan perintah Allah atau sebagai pengganti perintah Allah. Nah, itulah penyebabnya. Sehingga kita melihat seringkali perintah Allah itu disepelekan, tidak dipakai di dalam mengatur kehidupan manusia di bumi, tetapi menggunakan adat istiadat. Nah, mari kita mau melihat apa itu adat istiadat. Nah, adat istiadat yang ada di dalam Alkitab yang tentunya dimengerti sebagai sebuah ajaran turun-temurun, ya, ajaran turun-temurun yang dibuat oleh manusia. Nah, asal katanya adalah paradosis. Dalam bahasa Yunani, paradosis itu adalah ajaran turun-temurun. Jadi orang-orang tua-tua yang katakanlah nenek moyang setiap suku bangsa, mereka menciptakan aturan-aturan adat yang disebut adat istiadat ini. Atau yang disebut seringkali kita melihat mereka mengatakan ini ajaran nenek moyang. Ya, itulah adat istiadat. Nah, kita sudah membaca bagian ayat ini bahwa Tuhan Yesus menentang orang Yahudi yang memelihara, mengutamakan adat istiadat dan meniadakan hukum Tuhan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar bagi kehidupan orang-orang yang telah menerima firman Tuhan. Ya, generasi-generasi manusia ini, ya, generasi umat Tuhan. Nah, apa sebenarnya yang ada dalam adat istiadat itu? Ajaran seperti apa sehingga itu bertentangan dengan firman Tuhan? Nah, kita mau memperhatikan. Pertama, ditampilkan di sini bahwa mencuci tangan. Ya, di sini kedapatan bahwa orang Yahudi mengutamakan mencuci tangan sebagai ajaran adat istiadat ini sebagai sikap menyucikan diri, atau dengan kata lain bahwa mereka sebelum makan harus mencuci tangan. Artinya bahwa mereka telah memelihara hidup kesucian. Bahwa itulah caranya hidup kudus menurut pandangan mereka. Menurut ajaran adat istiadat Yahudi ini, mencuci tangan itu sudah melambangkan bahwa mereka telah hidup suci. Tidak perlu lagi melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Nah, ini mereka utamakan itu. Nah, bayangkan pandangan mereka bahwa sebelum makan, jadi setiap makanan yang mereka mau makan itu mengandung unsur menyucikan diri. Maka tangan ini sebelum memegang makanan dan memasukkan dalam tubuhnya, maka tangan ini harus dicuci. Nah, itulah maknanya dari sebuah adat istiadat yang dipegang oleh orang Yahudi soal kesucian. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang masuk ke dalam mulut manusia itu suci, ya. Dan apa yang mereka gunakan dengan tangan itu juga harus menopang makanan itu. Nah, ini anggapan adat istiadat. Nah, yang kedua, di dalam adat istiadat ini bahwa dikatakan bahwa mereka lebih mengutamakan mempersembahkan uang kepada Allah daripada melakukan hukum Tuhan.
Ya, contoh, Tuhan Yesus tadi sudah memperlihatkan bahwa mereka lebih mengutamakan membawa uangnya ke bait Allah sebagai sebuah wujud persembahan kepada Allah daripada uangnya itu dipakai untuk membiayai orang tuanya yang sakit. Nah, ini salah satu ajaran adat istiadat. Jadi mereka menganggap kalau sudah membawa uang persembahan kepada Allah di dalam bait Allah, itu sudah sempurna dan benar. Tidak perlu lagi melakukan yang lain. Ya, kalau seringkali kita mendengar ada istilah perpuluhan, persembahan sukarela, itu seringkali menjadi pokok pikiran agamawi orang-orang Yahudi. Dan itu adalah adat istiadat, bukan perintah Tuhan. Sekali lagi, jadi mereka menganggap kalau sudah membawa uang di dalam bait Allah, itu sudah sempurna dan mereka tidak perlu lagi melakukan perintah Tuhan yang lain. Seperti contoh, hormatilah ayah ibumu. Mereka yang lanjut usia, patutlah kamu pelihara. Tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah yang disebut melanggar perintah Tuhan demi memelihara adat istiadat. Ini kesalahan di dalam agamawi orang Yahudi. Mereka meninggikan adat istiadat dan merendahkan atau meniadakan hukum Tuhan. Ini saudara-saudara pemandangan yang terjadi. Dan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini bukan tanamannya Bapakku. Artinya mereka itu tidak ditanam oleh Bapa di surga. Jadi apa yang kita melihat? Berarti mereka bukan miliknya Allah. Sekalipun mereka pernah menerima hukum Tuhan. Tetapi karena mereka tidak melakukannya, mereka melakukan adat istiadat, maka Yesus mengatakan mereka itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa. Selanjutnya kita mau melihat dua hal ini yang begitu mencolok di dalam kehidupan orang Yahudi. Sehingga dikatakan Yesus menjuluki mereka adalah orang buta menuntut orang buta. Jadi orang yang mengandalkan adat istiadat dan meniadakan perintah Tuhan, itu disebut orang buta. Dan mereka yang mengajarkan adat istiadat kepada generasi berikutnya, itu artinya mereka menuntun orang buta. Jadi orang yang tidak tahu hukum Tuhan diajarkan adat istiadat, maka orang buta menuntun orang buta. Keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa adat istiadat itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Karena adat istiadat adalah buatan manusia, bukan perintahnya Allah. Nah, mari kita memperhatikan mengapa adat istiadat itu muncul. Saudaraku yang terkasih, adat istiadat mulai muncul. Kita memperhatikan adat istiadat ini ada dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, ialah seperti hari raya. Nanti kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua. Kita baca kitab Kolose pasal yang kedua dulu sebagai fakta untuk kita melihat bahwa adat istiadat itu ada dua jenis. Yang pertama di dalam Kolose pasal yang kedua dikatakan begini. Karena ayat 16 mulai, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala
dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, disinggung oleh Rasul Paulus bahwa adat istiadat yang pertama ialah adat istiadat yang memang diturunkan oleh Musa, yang memang di situ dimasukkan ke dalam bagian Taurat. Contoh seperti memelihara hari-hari raya di dalam kehidupan orang Yahudi, agama Yahudi. Ada 3 hari raya yang utama seperti hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah, hari raya panen, ya. Ini semua hari raya utama yang mereka sering lakukan dan mereka merayakannya dalam bentuk adat istiadat. Kemudian dikatakan juga hari raya bulan baru. Setiap bulan baru mereka harus mengadakan pesta, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hari raya Sabat, yaitu kalau kita kenal sekarang di Yahudi, setiap hari Sabat itu, hari Sabtu itu mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya di rumah, dan mereka ada juga yang melakukan puasa hari Sabat. Itu hari Sabat, hari Taurat yang sudah menjadi adat istiadat. Ini yang pertama, adat istiadat yang pertama. Dan di dalam pandangan wahyu yang Paulus terima dari Kristus, bahwa adat istiadat yang pertama yang tergolong dalam Taurat ini, itu adalah bayangan. Itu tidak berguna untuk ibadah orang Kristen. Kita yang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu menggunakan hari raya itu untuk menyempurnakan ibadah kita. Kristus yang sempurna, percaya kepada Kristus saja, itu sudah sempurna tanpa kita harus menggunakan adat istiadat yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam bentuk hari raya itu. Nah, saudara, jadi hari raya itu bukanlah jaminan keselamatan. Jadi tidak melakukannya pun tidak menjadi persoalan. Dan bahkan justru Paulus berkata itu hanya bayangan dan hanya memuaskan hawa nafsu duniawi. Terjadinya kesombongan. Karena hanya hari raya itu yang menjadi fokus. Bukan perintah Tuhan. Ialah contoh untuk katakanlah menghormati sesama. Itu menjadi hilang. Menghormati Allah, menyembah Allah, itu menjadi hilang. Hari raya yang menjadi diagungkan, diutamakan. Karena apa? Di dalam hari raya tentunya, di situ masih banyak orang menyalahgunakannya. Dan memang hari raya bukanlah bagian yang ada dalam keselamatan. Kristus telah datang ke dunia. Itulah sebabnya ketika Kristus datang, hari raya itu semua tidak terpakai dalam hal keselamatan. Dan ini saudara-saudara, ini adat istiadat yang pertama. Yang kedua, adat istiadat yang dikawinkan dengan pandangan-pandangan dunia. Ya, apa itu? Ya, kalau sekarang kita melihat ada satu istilah yang disebut mistik. Mistik adalah sebuah istilah yang di dalamnya mengandung campuran antara ajaran-ajaran agama Yahudi plus ajaran-ajaran Yunani. Ya, tahayul-tahayul. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan mereka. Ya, kita melihat di era mistik
bagaimana orang menganggap kesucian itu dengan cara menyiksa diri. Orang menganggap dirinya menjadi berkenan atau benar kepada Allah dengan melalui menyiksa diri atau merendahkan diri. Jadi bentuknya seperti apa? Bisa saja mereka bertapa berhari-hari di bukit, di hutan, ya, tanpa makan atau minum. Ini menyiksa diri. Mereka menganggap ini merendahkan diri. Dan ini dilakukan. Dan ini muncul di abad-abad kedua sebelum Yesus lahir, 200 tahun sebelum Yesus lahir. Ajaran-ajaran ini begitu populer dan banyak orang melakukannya, dan mereka menganggap mereka dapat menerima jati diri yang sempurna setelah kematian. Ini sebuah kesalahan-kesalahan ajaran manusia. Kemudian munculnya lagi jauh sebelum itu ketika Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi di mana abad ke-6 sebelum Masehi, katakanlah tahun 605, ketika Israel dibuang ke Babel. 70 tahun mereka dalam pembuangan, tanpa ibadah, tanpa pengajaran hukum Taurat. Akhirnya mereka menggabungkan ajaran-ajaran orang-orang Babilonia yang penuh dengan tahayul dan ajaran nenek moyang mereka, dimasukkan ke dalam ajaran Yahudi. Lalu terjadilah mistik. Nah, ini perkembangannya. Dan inilah yang disebut adat istiadat yang kedua. Orang menyiksa diri, diharuskan menyiksa diri berpuasa. Ya, ada berbagai cara orang berpuasa supaya mereka mendapatkan penyucian diri. Ini yang tidak dibenarkan oleh Kristus. Tuhan Yesus tidak menerima semua proses itu di dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Dia. Itulah sebabnya Petrus bertanya, engkau telah berkata seperti itu, telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata, mereka itu biarkanlah mereka, karena mereka itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapakku. Ajaran mereka karena bukan dari Allah. Jadi dengan kata lain bahwa itulah adat istiadat dibuat oleh manusia turun-temurun, nenek moyang manusia. Dari setiap bangsa mempunyai nenek moyang. Katakanlah Babel mempunyai nenek moyang, Yunani mempunyai nenek moyang. Kita juga bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang. Jadi bagaimana adat istiadat itu mengganggu pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Jadi seseorang yang mengutamakan adat istiadat di dalam hidupnya tidak pernah mengalami sebuah pertumbuhan iman. Ya, dia mengalami selalu goncangan-goncangan. Dia merindukan kerajaan surga, tetapi dia melakukan ajaran-ajaran manusia adat istiadat. Terjadi goncangan dalam dirinya. Nah, jadi saudara-saudara, kita memahami di era sekarang ini bahwa tentunya semua ini ada di depan mata kita. Bahwa banyak suku-suku yang mempertahankan adat istiadat untuk kehidupan mereka. Mulai menikah, mulai melahirkan anak, mencari pekerjaan, semua dilumuri dengan adat istiadat. Kita mau melihat, saya dari suku Toraja, bagaimana saya melihat nenek moyang saya melakukan adat istiadat demi pemahaman mereka. Kalau ada orang yang mati, harus dipotongkan kerbau sampai saat ini jumlahnya semakin besar, semakin mulia katanya. Bahwa orang yang mati itu ketika dipersembahkan misalkan sebesar jumlah kerbau yang dikorbankan, maka orang mati itu akan mulia di tempat singgahsana alam kematiannya. Ini ajaran-ajaran nenek moyang, bukan firman Tuhan.
Sampai bahkan orang mengorbankan miliaran rupiah demi orang tua yang dicintainya. Ini adat istiadat. Saudara, ini bukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita membandingkan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang dibangun oleh manusia, manakah yang kita mau pilih? Yesus tidak menerima ajaran manusia. Kerajaan surga tidak mengajarkan apa yang diajarkan manusia. Jadi kebenaran yang sejati adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak patut lagi melakukan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Masih ada contoh yang lain, suku-suku yang lain. Saya dibesarkan di Ambon, di Maluku. Bagaimana orang kalau mau menikah, mereka harus menikah secara adat, di mana pernikahan itu dipimpin oleh ketua adat, lalu memanggil roh-roh nenek moyang untuk hadir di dalam acara pernikahan itu. Ini sesuatu sikap-sikap adat yang ada. Belum lagi masih banyak di Kalimantan suku Dayak punya adat istiadat. Di Jawa yang sekarang saya tinggal dan melayani masih punya adat istiadat. Yang semua itu adalah ajaran manusia yang dibangun oleh manusia. Dan manusia merasa puas kalau telah melakukan adatnya. Dia merasa bahwa dia telah menjadi menyatu dengan nenek moyangnya. Padahal Tuhan, perintah Tuhan yang ada, itu tidak dilakukan. Saudara, betapa mengenaskan kehidupan manusia bila perintah Tuhan disingkirkan dan adat istiadat manusia diutamakan. Kehidupan tidak ada dalam kebenaran. Ini yang kita mau perhatikan, bahwa adat istiadat tentunya itulah bukan firman Tuhan. Itu sebelumnya kita belajar mendengar firman Tuhan agar kita mengerti mana yang Tuhan perintahkan dan mana yang bukan. Bahwa di dunia ini kita seringkali mendengar ada orang mengatakan kepada kita, ayo kamu harus berbuat ini, kamu jangan makan itu, jangan sentuh ini, jangan minum itu berpantangan, itu pamali. Ya, setiap konsep ini ada. Setiap suku mempunyai istilah pamali. Jangan makan ikan ini karena kita dari nenek moyang kita ikan ini. Masih ada. Jadi ini sebuah adat istiadat yang di dalamnya ada tahayul. Jadi firman Tuhan kita percaya Kristus, kita hidup dalam kemerdekaan, kebebasan. Kita boleh makan semua, kan tidak ada yang menajiskan. Tidak ada makanan yang memberdosakan kita. Kita boleh makan sebuah makanan. Firman Tuhan berkata, semua telah disucikan, dikuduskan di dalam doa yang kau ucapkan kepada Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi, kalau kita menjadi Kristen, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Sebab, kalau tidak, hanya adat istiadatlah yang mengatur kita. Saudara, setiap saudara berasal dari suku masing-masing. Ada dari Dayak, ada dari Jawa, dari Maluku, dari Toraja, Manado, Sumatera, dari Batak, dari Papua, dari NTT, dari Bali. Semua punya adat istiadat. Bayangkan, masing-masing kalau melakukannya, maka kebenaran firman Tuhan disampingkan. Masih ada punya adat istiadat bahwa kawin lebih dari satu boleh. Firman Tuhan melarangnya. Itu sebuah perzinahan. Jadi kita harus perhatikan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah tuntunan kebenaran. Jadi firman Tuhanlah kita yang kedepankan lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ataupun kita lebih baik dimarahi atau tidak diterima oleh manusia daripada kita tidak diterima oleh Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa adat istiadat bukanlah perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, misalkan ketika saya pulang ke kampung halaman saya Toraja, saya tidak memotong kerbau karena orang tua saya meninggal. Mungkin saya ditolak, saya tidak dihargai. Tetapi saya
berkenan kepada Tuhan. Ini saudara, saya sampaikan kepada saudara, kalau ingin berkenan kepada Tuhan, ingin hidup dalam kebenaran Kristus, janganlah engkau melakukan adat istiadat nenek moyang itu. Karena merugikan imanmu, merugikan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan bahkan engkau ditolak oleh Tuhan jika engkau melakukan adat istiadat dan menyingkirkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bahwa apa yang ditentukan oleh firman Tuhan, bahwa bila kita hidup dalam kebenaran, percaya kepada Kristus, itu sudah membuat kita sempurna, suci. Tanpa kita melakukan adat istiadat pun, kita tidak membutuhkan itu sebenarnya. Karena di dalam tuntutan adat istiadat, bahwa mereka itu harus berkenan kepada nenek moyang mereka yang menciptakan adat istiadat itu. Dan yang membuat mereka katanya juga suci menurut adat istiadat. Saudara, kita ada di dalam era modern. Kita harus berpikir berdasarkan logika yang jelas. Bagaimana jiwa nurani kita, bahwa jiwa kita membutuhkan ketenangan, membutuhkan sebuah kelepasan, kemerdekaan. Jadi kalau kita mengukur bahwa tuntutan daripada adat istiadat, bahwa mereka ingin mendapatkan perkenanan dari nenek moyang mereka, mereka dianggap suci dan layak menerima harta warisan dari suku yang dimana dia berasal. Jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih, ini dua hal yang kita mengerti tentang adat istiadat. Nah, jadi apa sikap kita ketika kita sudah Kristen? Kita hanya bergantung kepada firman Tuhan. Kita melakukan ajaran Kristus Yesus dan meninggalkan ajaran nenek moyang yang memang tidak tercatat dalam wahyu Tuhan. Maka disinilah kita akan mulia di hadapan Kristus. Jangan mendua, jangan bimbang untuk menolak adat istiadat nenek moyang, karena itu tidak berguna. Dikatakan kelihatannya memperlihatkan itu seperti ada ibadah, padahal itu hanya memuaskan kehidupan manusia semata. Jadi saudara, kita percaya kepada Kristus itu sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan lagi. Kemudian saudara yang terkasih, di akhir-akhir zaman ini, modern ini, ternyata adat istiadat itu semakin dimodernisasikan juga. Jadi bukan saja melakukan ajaran-ajaran nenek moyang, tetapi bagaimana percampuran atau perkawinan antara semua ajaran-ajaran, baik itu ajaran-ajaran penyembahan berhala Zoroaster, ajaran-ajaran agama-agama, baik situ ada Kristen, Yahudi, Hindu, Islam, Buddha, dan itu dikawinkan jadi satu. Maka ini disebut era modern yang disebut New Age Movement atau kegerakan zaman baru. Di dalam kegerakan ini, di dalamnya orang yang menganut ajaran ini atau faham ini, mereka diharuskan melakukan semua ajaran-ajaran yang ada di muka bumi, termasuk kepercayaan terhadap bintang Zoroaster, percaya kepada tahayul yang diajarkan oleh ajaran-ajaran nenek moyang, percaya kepada apa yang ditentukan oleh agama Yahudi, percaya kepada apa yang dilakukan oleh agama Kristen, percaya apa yang dilakukan oleh agama Hindu, percaya apa yang dilakukan agama Buddha, percaya apa yang dilakukan oleh agama Islam. Semua digabungkan jadi satu. Dan mereka anggap ini adalah dunia baru. Ini semua akan terbentuk sebagai kebudayaan modern. Dan ini disebut adat istiadat yang baru. Adat istiadat modern.
Jadi saudara, jadi mereka menyebutkan agama baru yang di dalamnya mereka cetus sekarang yang disebut pluralisme. Artinya kejamakan manusia di dunia ini. Semua dengan konsep-konsep budayanya. Ini saudara, kita membahas adat istiadat. Ini betapa manusia banyak menciptakan ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak membawa kepada keselamatan. Hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Hanya untuk menganggap dirinya bahwa dirinya pandai. Dirinya semakin terbuka. Dirinya semakin global di bumi ini. Jadi itu yang memberatkan hidup manusia. Lihatlah, Kristus menetapkan ajaran satu adalah percaya kepada Dia. Dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Kristus Yesus. Ajarannya, firman-Nya, satu-satunya yang dipakai dan terpakai untuk keselamatan umat manusia. Jadi kita masuk di dalam era ini betul-betul harus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Firman ini tidak boleh dikawinkan dengan yang lain, ajaran yang lain. Ini satu-satunya firman Tuhan yang menolong hidup kita. Maka biarlah kita memasuki hari-hari hidup kita ini dengan kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh dari firman Tuhan, supaya hidupmu terang di dalam firman Tuhan, tidak dikacaubalaukan, tidak disedihkan, tidak dibuat duka oleh adat istiadat manusia. Karena adat istiadat manusia itu bagaikan beban yang mendukakan manusia, dan tidak sanggup manusia melakukannya, tuntutannya. Ya, contoh, saya kasih contoh. Di daerah saya, Tanah Toraja, tuntutan adat itu begitu berat. Katakanlah kalau orang tuanya meninggal, itu biayanya begitu besar. Kalau kita melihat era zaman, apalagi di mana krisis terjadi, tidak seorang pun mampu memenuhi tuntutan. Bagaimana coba pikirkan saudara-saudara? Kita melihat, baliklah, lihatlah pandangan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan adat, kita tidak berdosa. Justru yang membuat kita berdosa kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ini yang menjadi permasalahan yang harus kita pikirkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam iman kepada Kristus itulah yang memerdekakan kita. Kita benar, kita melakukan kebenaran. Orang yang sudah meninggal, biarkan itu dikuburkan secara sederhana. Pakai kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu lagi kita memasukkan beban-beban untuk kehidupan orang yang hidup di dunia ini. Biarlah kita hidup masing-masing berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau hidup di dalam berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Hidup iman kita ini bisa sungguh-sungguh berguna bagi diri kita sendiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.